cukup ya. Jadi jangan lebih. Oke. Semua sudah masuk PP Inverter Meet IDU? Meet app inverter, lalu pilih create ya. Sudah create? Internet ya. Masuk dulu, login dulu ya. Sudah login semua ya? Login dulu ya, emailnya. Aduh. Login dulu sebagai apa nih? Tampilan sudah seperti ini ya. Kita coba semuanya project, klik project. Sudah? Klik project? Sudah belum anak-anak? Sudah. Lalu start new project. Kita akan membuat perkalian ya. Nama projectnya kita membuat kalkulator sederhana. Yaitu salah satu operasi aritmatikanya yang kita gunakan adalah perkalian. Maka kita bikin project name-nya adalah perkalian ya. Perkalian. Sudah sampai sini? Maka dia tampilannya kosong nanti ya. Nah, kita hanya praktis fokus pada dua. Yang pertama adalah user interface ya. Lalu yang kedua adalah layout. Layout tampilannya. Jadi kita menggunakan dua komponen palet ini saja. User interface dan layout. Ya. Ya, ini masih kosong ya. Di dalam screen 1 ini masih kosong. Nah, yang harus kalian lakukan pertama adalah klik layoutnya. Pojok kiri layout sudah muncul seperti ini. Klik layout muncul seperti ini. Kita akan mendesain tampilan device-nya. Kita akan mendesain tampilan kalkulatornya di desain ini ya. Di sini ada desain ya. Pertama klik layout dulu ya. Klik layout dulu, pilih yang table arrangement. Klik table arrangement, dapat table arrangement. Table arrangement ini kita tarik ke dalam screen 1. Table arrangement kita geser, drag ya, kita drag and drop masuk ke dalam screen 1 seperti ini. Semua sudah masuk. Nah, kolomnya pada table arrangement 1 ini ya, di sini muncul ya, table arrangement 1, kolomnya kita buat 3. Kolomnya 3. Kolom tahu ya kolom ya? 1, 2, 3 gitu kolom ya. Lalu row-nya, barisnya itu 3 juga. Jadi kolomnya 3, row-nya 3. Kolomnya 3, row-nya 3. Nah, sekarang tinggi yang mana? Height. Tinggi height atau width? Height ya, tingginya ya. Tingginya ini berarti kan? Ya, kita klik otomatis pilih yang fill parent. Sorry. Height-nya tinggi kan ya? Tinggi ya, height-nya tinggi ya? Berarti width-nya ya, kita lari ke width-nya. Width-nya berarti panjangnya ya. Lebarnya, width lebar ya? Iya. Lebarnya bikin fill parent atau 80% aja ya, 80% aja lah. Pilih 80%. Width-nya klik yang persen saja, 80%. Sudah? Width-nya ya. Height-nya otomatis aja. Height-nya otomatis aja, sudah. Height-nya biarkan seperti itu. Lalu width-nya
Pilih yang persen, 80%. Yang width-nya, itu ada height, ada width. Ini, 80%. Pilih yang bawah, 80%. Kalau sudah di oke, dia tampilan seperti ini ya. Nyisa sedikit ya, benar? Nyisa sebentar ya, nyisa sebentar. Nyisa sedikit ya di sebelah kanan kan? Tampilan sama ya. Kenapa? Height-nya otomatis, width-nya 80%. Kolomnya 3, rows-nya 3, row-nya. Ya. Kolomnya 3, row-nya 3. Sudah? Nah, sekarang selanjutnya setelah kita membuat lembar kerja, kita ke user interface, ya. Sudah? Klik user interface, pilih user interface. User interface sudah semua? Lalu kita akan membuat inputan, berarti adalah menggunakan text box. Inputan bilangan pertama, ya, text box. Klik text box, cari text box untuk mengisi inputan, ya. Text box tarik di pojok kiri atas screen. Ditarik ya, di-drag dari sini, ditarik ke screen pojok kiri atas. Sudah, text box-nya dia akan memanjang seperti ini, benar? Kalau sudah, klik pilih properties-nya paling kanan, pilih properties-nya paling kanan, pilih font bold. Font bold. Checklist font bold-nya. Sudah semua font bold sudah di checklist. Lalu font size-nya dibuat 18. Ukuran teksnya kita buat 18, ya. Font size-nya 18. Sudah? Lalu height-nya, tingginya kita buat 40 pixel. Height-nya kita buat 40 pixel, bukan persen ya, 40 pixel, bedakan ya. 40 pixel. Height-nya. Lalu width-nya adalah 80 pixel. Ya, width-nya 80 pixel, bukan persen ya. Pixel, 80 pixel. Sudah, oke. Jadi height-nya 40, width-nya 80, ya. Kalau nggak di pojok, hah? kalau nggak di pojok kita kan Digeser. Kolomnya sudah benar belum? Kolomnya udah 3 belum tadi? Bisa digeser kok. Ya. Sudah, text box-nya adalah text box-nya font bold, saya ulangi ya. Font size-nya 18. Height-nya 40 pixel. Width-nya 80 pixel. Ya. Sudah? 18, font size-nya 18. Height-nya 40 pixel. Width-nya 80 pixel. Sudah? Lalu text alignment-nya itu pilih center yang satu, center 1. Sudah? Ini baru satu inputan. Selanjutnya kita akan pilih label. Di sini ada label, ke kiri lagi, ke palet label, ada huruf A, label ada. Kita drag di tengah-tengah. Ya.
Labelnya ditarik ke tengah, sampingnya text box tadi, ya. Masukkan ke ya tengah ya. Font size-nya, sorry, kita ke bold dulu ya. Font bold dulu ya, dibuat tebal dulu, cetak tebal fontnya. Pada properties ya, klik font bold, sudah. Lalu font size-nya kita buat 24 ya. 24, font size-nya 24. Sudah? Ya, 24 font size-nya. Height-nya sama, kita buat 40. Height-nya 40 pixel ya. Sama, weight-nya juga 80. Nah, ini teksnya diganti ya. Text for label-nya kita ganti menjadi apa? Kalau perkalian gantinya X ya. Ya, berarti ini nanti jadi teksnya diganti. Nah, ini berubah jadi X kan? Jadi perkalian. Ya. Dilihat X-nya di tengah apa di samping nih? Nah, ganti text alignment-nya kita ganti X-nya, teksnya kita ganti center. Jadi di tengah dia X-nya, ya. Jadi nanti inputannya ini inputan misalnya bilangan inputan 2 dikali berapa. Nah, yang ketiga berarti text box kedua ya. Pelan-pelan deh ya, pelan-pelan. Yuk. Ini sudah alignment-nya center, lalu kita membuat text box yang kedua. Text box kedua kita klik lagi yang di palet, cari text box text box kedua, objek ketiga. Kita drag tarik ke sebelah kanan. Nah, sebelah sini. Text box lagi. Ini kan text box 1 yang sudah ini label text box lagi. Ini text box 1, ini label 1, ini text box 2. Nah, text box 2 dibuat font bold lagi ya. Tuh, font size-nya berapa tadi? 18 font size-nya. Height-nya berapa tadi? 40 pixel, sama kayak tadi. Width-nya 80 pixel. Ya, oke. Lalu alignment-nya sama, center, ya. Ya. Sama kok, ini jadi text box ini sama dengan text box 1. Sudah? Sudah belum anak-anak? Ya, text alignment-nya dibuat center dulu. Selanjutnya, ini sudah sampai sini? Sekarang kita membuat tombol untuk mengeksekusi perkaliannya. Ya, ini inputan pertama, inputan kedua. Bilangan pertamanya bisa 2. Bilangan keduanya 2. Berarti 2 kali 2. Maka ditekan tombol, maka muncul 4. Nanti seperti itu ya. Sekarang kita cari tombolnya adalah button ya. Kita klik di palet user interface, tarik ke bawah. Ya, bawah kali. Ya, di bawah kali. Sudah. Nah, ini dibuat juga sama font bold juga ya, font bold. Lalu font size-nya berapa? 24 ya, samain dengan X. Automaticnya sama berapa? 40 dan 80. Samakan saja semuanya ya, biar gampang ya. Ya. Nah, teksnya diganti menjadi sama dengan dibuat center. Sudah, nanti dia centernya udah kan? Tuh. Iya, center 1. Ini sudah kan? Jadi kan tombolnya sudah? Sudah tombolnya? Oke.
Yang terakhir masih ada Oh iya sama dengan outputnya. Ini kan inputnya, ya input 1, input 2 dieksekusi. Lalu ada outputnya. Outputnya pakai text box ketiga. Ya, text box ketiga taruh di sini. Taruh bawahnya sama dengan. Text box ketiganya, text box, pilih text box, taruh di bawah sama dengan. Ya, ini udah pelan-pelan. Dah kok sama kok text box-nya. Text box 3 sama. Font bold sama ya. Font size-nya berapa? 18. Height-nya baru 40 pixel. Width-nya 80. Ini sama aja kayak tadi. Sama text box tadi, text box 1, text box 2, text box 3 sama settingannya. Pilihannya center. Udah sampai sini. Nah, ini adalah cara membuat desainnya. Desain tampilan kalkulator perkaliannya. Ya. Nanti di bagian part 2 kita akan bahas mengenai codingnya atau scriptnya. Oke? Tadi dulu.